silakan. Oke, gue cobain dulu ya. Latte by Kopisana. Nah, berarti ini Approve ya. acidity-nya rendah ya berarti ya? Iya, acidity-nya rendah karena profilnya emang kita buat ya sesuai dengan seleranya orang-orang yang datang ke sana. Oh, oke. Gitu. Jadi medium to dark. Medium tuh berarti udah manis, cuma bodinya tuh tebel. Iya, dari dark profilnya. Kok bisa sih waktu pas awal kepikiran, waktu pas bikin Sana Studio, terus tiba-tiba bikin Sana Kopi? Ya. Jadi Sana tuh kan kita mulai tahun 2012 dan Kopisana itu dimulai tahun 2016. 2016. Jadi setelah 4 tahun berjalan, brand Sana ini tumbuh dengan komunitas yang semakin besar juga gitu. Dan sebuah komunitas itu tuh butuh sebuah tempat dan kita memang men-treat atau memperlakukan Sana ini sebagai hub. Sebagai hub itu adalah tempat ketemunya atau kumpulnya orang-orang yang sepikiran, sevisi, like-minded, hobinya sama dan vibe-nya juga sama. Jadi hub itu dan Kopisana berfungsi menjadi perekatnya, jadi rumah buat orang-orang sehat yang emang udah merutinkan gaya sehat supaya visinya Sana tuh bisa lebih tersebarkan lagi gitu. Oke. Gimana sih caranya pertama kali kita nge-build community itu dan gimana kita men-translate, meng-convert community marketing itu jadi bisnis? Gimana how to make money dari si community itu? Yes, oke. Nah, jadi sebenarnya dalam kasusnya Sana jangan terpaku sama apa yang terlihat, tapi bukan komunitas ya, tapi apa yang kita campaignkan. Jadi Sana itu bisa berkembang menjadi komunitas karena awalnya kita memang terus-menerus secara konsisten kita mengkampanyekan sesuatu. Jadi Sana tuh punya visi semua orang, literally semua orang tuh harus punya gaya hidup dan rutinitas yang sehat. Sebuah sebuah hal baik dilakukan oleh seseorang itu akan jadi good habit, bener nggak? Ketika good habit ini menular ke orang-orang di sekitarnya, itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Kalau gaya hidup dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang, itu akan menjadi sebuah culture atau budaya. Nah, ini aim-nya Sana bahwa kita sebetulnya nggak bermaksud, ayo semua orang harus kita cecer satu-satu harus diri, do yoga, atau do pound fit atau do zumba gitu. We lead by example. Jadi founders Sana kita semua melakukan hal-hal yang kita memang offer di Sana Studio. Jadi setiap olahraga yang kita tawarkan di kelas di Sana Studio itu kita juga lakukan. Nah, ketika mereka merasakan manfaat baik dari apa yang kita berikan dan itu keluar dari mulut mereka secara genuine di social media, di pertemanan mereka, that's balik lagi, that's the true marketing strategy yang Sana lakukan. It's genuine, emang nggak ada resep apa-apa selain kita tuh jadiin teman. Seberapa sulitkah di awal bisnis itu untuk establish that kind of feeling dan culture itu, dan how far would you go? Nah, memang nggak ada resep yang pasti satu sama lain, bisnis itu pasti berbeda. Jadi tapi kunci yang utama adalah get our hands dirty. Jadi kita harus turun tangan dan emang kita tahu seluk-beluk apa yang kita lakukan di dalam bisnis kita. Jadi memang di tahun-tahun awal ya kita juga semua founders itu turun tangan sebagai resepsionis, sebagai instruktur, saya sebagai OB, nutup studio dan segala macam. Dan meskipun sekarang saya nggak jadi resepsionis lagi, udah enggak karena udah berkembang dan kita udah bisa manage orang lain untuk melakukan hal itu. Tapi setiap hari founders ada di sini. Ketika kita udah jadiin customer kita itu teman kita, bagian dari keseharian kita, yang mau ada bisnis lebih keren, lebih mahal, mereka akan balik lagi ke sebuah rumah yang mereka temannya mereka udah kena di hatinya. Jadi yang disentuh bukan kantongnya mereka, not their pocket of money, tapi hatinya. The money comes after. Oke, B. Jadi itu tadi tentang community. Menurut Abi nih, peluang untuk di industri ini nih, di industri wellness itu masih ada nggak sih, atau seberapa besar kita bisa berbisnis di bidang ini gitu, di industri ini? Wellness ya, oke. Bicara tentang wellness, tentu kalau bicara peluang sangat besar karena di Indonesia memang kita baru berkembang tahun 2011-2012 dengan Car Free Day yang dulu semua ke clubbing. Nah sekarang Jumat malam dia harus istirahat karena besok paginya mau olahraga. Bener, nggak bisa lagi pergi malam. Bener. Itu lifestyle yang baru di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Dan kemudian terus berkembang sampai akhirnya the new cool is
being healthy itu the new cool. Dan saya rasa ini nggak akan meredup ya, akan terus berkembang. Yang kami lakukan di sini bukan mengambil peluang bisnisnya, tapi justru kita ikut membangun ini supaya menjadi sebuah kebudayaan yang sustain gitu, berkelanjutan gitu. Dan it just happen bisnisnya adalah sebuah tempat olahraga. Jadi apapun yang kita lakukan, peluang bisnis yang kita ambil, kalau kita nggak passion dan sebenarnya kita bukan the know-how, bukan orang yang tahu tentang hal itu, ya peluang adalah peluang buat orang lain, bukan buat kita. Betul. Semua orang bisa bikin apa aja, bener nggak? Bener. Lo punya modal, lo punya apapun gitu ya, lo bisa bikin. Apa sih kiat-kiatnya? Tadi kita udah ngomongin tentang membangun suatu komunitas gimana. Kiat-kiat yang lainnya itu mungkin buat pemirsa yang memang sudah punya passion di sini, sama seperti Abi, itu bisa terinspirasi gitu. Kiat-kiatnya untuk bisa bisnisnya tuh bukan hanya mulai aja tapi bisa sustain panjang gitu kan. Kita maunya semua kayak gitu. Oke, bicara ide bisnis harus datang dari sebuah visinya kita. Visi itu muncul dari passion kita, hal-hal yang selalu kita lakukan harus genuine. Ya. Nah, visi itu bisa jadi dan jangan beracuan pada tren. Ya, jangan menjadikan tren sebuah acuan utama dalam membuat bisnis atau visi kita. Jadi ya harus genuine, tapi kita harus ngerti tren, bener nggak? Nah, harus punya visi yang dituangkan ke dalam sebuah narasi. Narasi itu apa sih? Ya postingan kita, produknya kita, semua kata-kata yang kita tulis dalam apapun yang kita keluarin itu harus terpancar energinya. Nah, setelah punya visi, nah kita kan harus bisa menggaungkan apa yang kita lakukan atau bisnis kita ini ke orang banyak. Nah, ini untungnya kita ada di dunia digital atau komunitas sehat. Jadi kita nggak harus melakukan semuanya sendiri, apalagi kalau nggak punya modal. Jadi nggak bisa bayar influencer, nggak bikin website, nggak bikin apa segala macam. Ada kata namanya leveraging. Leverage, we can leverage others. Jadi meminjam kekuatan orang lain untuk menggaungkan bisnis kita lagi. Nah, caranya apa? Dengan kolaborasi. Ya Sana Studio, Kopi Sana itu bisa berkembang sampai saat ini. Kalau nggak ada kolaborasi dengan komunitas lain, itu nggak akan bisa seperti ini. Jadi kolaborasi dengan komunitas, dengan brand, dengan apapun. Bentuknya apa? Bisa banyak. Bisa event, bisa activation, bisa produk, bisa apapun. Jadi dengan satu action kita bisa punya berkali-kali lipat impact marketing atau gaung. Abi pernah nggak ngalamin kesulitan-kesulitan itu dan hambatannya apa sih kalau diaplikasikan pada saat ngebangun Sana itu? Nah setiap tantangan atau kegagalan kita nggak ngelihat itu sebagai tantangan dan kegagalan. Jadi ini menarik nih pemirsa. Jadi kalau ditanya pernah gagal nggak pernah gagal. Karena kita nggak pernah ngerasa itu kegagalan. Karena kalau kita bikin sesuatu yang memang mungkin belum berhasil sesuai target, berarti ada yang harus diperbaikin. Jadi sebuah soal aja, trial gitu ya. Dan pada intinya adalah kita nggak bisa sempurna. Jadi seorang entrepreneur itu nggak bisa menjadi seorang yang Superman atau sempurna. Tapi ada hal-hal lain kan, parameter dalam bisnis. Jadi penting dalam sebuah tim atau bisnis kita punya tim yang kuat. Jadi kalau nggak bisa punya partner yang solid, buat Sana kita punya partner yang solid, yang punya beragam skill dan spesialisasi. Kita gimana cara membuat langkah kita tuh unpredictable. Termasuk sekarang mungkin bisa virtual. Bener nggak? We're the first one. First one yang bisa virtual. Jadi kita sekarang bisa yoga online, bisa apa lagi? TRX online. Hampir semua olahraga yang Sana punya itu bisa gitu. Dan bisa langsung ke websitenya Sana, terus kita register gitu ya? Betul. Oke pemirsa, kita ngobrol-ngobrolnya masih seru banget dan masih akan lanjut lagi. Tapi sekarang kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Local Talk bersama saya, Stefan Tambunan.